Halo sobat pendengar. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Selamat datang di podcast Suara Pancasila Muda. Bersama saya Nazwa yang hari ini bakal nemenin kalian ngobrol seru tentang topik yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu kasus mahasiswi ITB yang membuat meme dan menimbulkan perdebatan di media sosial. Meme yang dibuat salah satu mahasiswa ITB dianggap Jokowi sebagai sebuah demokrasi yang kebablasan. Kabar penangkapan mahasiswa ITB buntut meme ciuman Prabowo dan Jokowi meluap ke publik, pihak kepolisian akhirnya menangguhkan penahanan terhadap tersangka. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap untuk unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa, beredar viral di media sosial meme tidak senonoh terkait wajah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sang pengunggah yang diketahui seorang mahasiswi kini telah ditangkap dan diperiksa pihak kepolisian. Di balik kasus ini, kita bisa belajar bagaimana Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan etika bermedia sosial. Saya ditemani 4 narasumber hebat nih. Boleh perkenalan dulu nggak nih tamu-tamunya? Halo, aku Naila Zawa yang saat ini masih menjadi mahasiswa aktif di salah satu universitas di Surabaya. Halo, saya Monika Arsika yang aktif mengamati dan melakukan penelitian mengenai etika dalam masyarakat modern. Halo, perkenalkan aku Naila Nariat Rahma sebagai pengguna aktif di media sosial. Saya sering mengupload tentang konten-konten beretika untuk mengedukasi pengguna lain. Halo, saya Maila Ananda Sofiana, dosen dari jurusan ilmu hukum di salah satu universitas ternama di Surabaya yang telah mempelajari tentang Undang-Undang ITE. Wah, keren-keren banget nih tamu-tamunya teman-teman. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Yuk kita langsung aja mulai diskusinya. Oke, di sini aku mau tanya dulu nih dari Naila sebagai aktivis mahasiswa, gimana menurut pandanganmu tentang kasus mahasiswi ITB yang membuat meme itu? Oke, menurut aku sih mahasiswa punya kebebasan berekspresi, tapi kebebasan itu juga punya batas ya. Kalau dilihat dari sudut pandang Pancasila, terutama sila kedua dan keempat, kita diajarkan untuk menjunjung kemanusiaan dan menghargai perbedaan pendapat. Membuat meme bukan hanya salah ya teman-teman, tapi kalau isinya menyinggung atau menjatuhkan pihak lain, itu tentu saja sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. Setuju banget itu Naila. Nah, kalau dari sisi pengguna media sosial nih, gimana pendapatmu Naila? Mungkin Nazwa, aku juga sering lihat meme di medsos. Kadang tuh niatnya lucu, tapi bisa disalahartikan juga. Dunia digital itu cepat banget. Satu unggahan bisa viral dalam hitungan menit. Jadi menurutku, sebelum kita posting sesuatu, apalagi hal yang sensitif, kita harus mikir dulu. Seperti pantas nggak sih? Apakah bisa melukai orang lain? Karena kalau salah langkah, dampaknya bisa besar. Nah, lanjut nih ke Monika sebagai pengamat etika. Menurutmu bagaimana sih peran Pancasila dalam menuntut kita untuk beretika di dunia digital ini? Baik, menurut saya Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tapi juga panduan moral dan etika hidup, termasuk di media
Setuju. Kita sebagai mahasiswa juga harus sadar nih bahwa setiap postingan adalah cerminan karakter kita sebagai bagian dari masyarakat berpendidikan. Wah, pembahasan kita kali ini keren banget ya. Jadi, pembelajaran yang dapat kita ambil buat teman-teman semua ini ya, bisa jadi pembelajaran untuk kita semua kedepannya lebih bijak dalam menggunakan medsos di era yang sekarang ini. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, pembahasan kali ini bisa disimpulkan apa aja sih? Pancasila akan selalu tetap relevan di era digital sebagai pedoman etika dan moral. Selain itu, kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab hukum dan sosial. Terutama mahasiswa sebagai insan yang berilmu harus menjadi contoh pengguna media sosial yang benar. Nah, jadi sebelum kita mengunggah sesuatu di dunia maya, pikirkan dulu apakah ini mencerminkan nilai Pancasila. Nah, itu podcast Suara Pancasila Muda kali ini. Terima kasih untuk Naila Zahra, Monica, Naila E, dan Ibu Naila atas pandangannya yang inspiratif untuk hari ini. Saya, Najwa, pamit undur diri sebagai moderator. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pancasila Muda, tetap berpikir positif, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.